Tidak boleh seorang bersafar dalam rangka pergi suatu tempat untuk beribadah di situ mencari keberkahan kecuali kepada 3 masjid. Ya, tapi kalau ingin bersafar mencari keberkahan tidak boleh kecuali 3 tempat. Ya. Oleh karena tidak boleh seorang kemudian sengaja bersafar ke Masjid Demak misalnya, oh ini masjidnya Sunan, saya ingin ibadah di sini lebih afdal, enggak boleh. Kalau antum ke sana cuma jalan-jalan enggak apa-apa. Tapi kalau antum ke sana untuk beribadah di situ tidak boleh. Karena tidak ada yang spesial kecuali 3 masjid. 3 ini masjid ini yang dibangun oleh para nabi. Masjid Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Masjid yang lain sama saja. Ente salat di Masjid Al-Fattah dengan Masjid Istiqlal enggak ada bedanya. Bedanya di sana jauh, di sini ya dekat, itu aja. Kalau si pahala enggak ada bedanya. Nanti salat di masjid dengan Masjid Ampel di Surabaya enggak ada bedanya. Nah, kalau orang sengaja dari Jakarta pingin ke Masjid Ampel cari berkah, haram hukumnya. Anda ingin menyamakan Masjid Ampel dengan masjid yang dibangun oleh para nabi, Allah menspesialkan 3 masjid ini. Anda jangan spesialkan masjid yang lain menyaingi masjidnya para nabi. Nah, boleh. Semua masjid sama saja. Yang beda cuma 3 masjid. Nah, kalau ke masjid saja dalam rangka bersafar, untuk beribadah ke Masjid Ampel enggak boleh kalau bersafar ya. Kalau di Surabaya tinggal situ enggak ada masalah. Tapi dari jauh-jauh pengen ke sana karena keutamaan ini enggak boleh. Kalau ke masjid saja tidak boleh, bersafar ke masjid selain 3 masjid tidak boleh, apalagi ke kuburan untuk beribadah di sana. Enggak boleh. Merasa lebih afdal kalau ibadah di sana. Tidak boleh. Ini yang dipahami oleh sebagian ulama. Kalau begitu, jangankan kuburan para wali, kuburan Nabi saja kalau orang datang ke sana sengaja bersafar jauh-jauh untuk ke kuburan Nabi ini dilarang. Paham maksudnya ini ya? Orang-orang bikin isu Wahabi melarang ziarah kuburan Nabi. Yang dilarang bukan itu, yang dilarang ente sengaja bersafar jauh hanya untuk ke kuburan siapa? Nabi. Niatnya salah kalau begitu. Niatnya ente ke Masjid Nabawi. Setelah itu ente ke kuburan Nabi, silakan. Paham ya? Ustadz cerdas itu mengalihkan soal safar ke masjid kepada ziarah kubur, serta mengatakan bahwa bepergian dengan niat ziarah ke kubur Nabi adalah tidak boleh. Sekarang mari kita lihat apa tujuan Bilal bin Rabah, juru azan Rasulullah sallallahu alaihi yang datang jauh dari Syam, yaitu Damaskus, ke kota suci Madinah, yang mana setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi ia hampir tidak lagi ke Madinah. Dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala karya Az-Zahabi, salah satu murid Ibn Taimiyah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan ketiga tahun 1985, halaman 358. Az-Zahabi berkata, kemudian sesungguhnya Bilal bermimpi bertemu Nabi SAW, seraya bersabda, apa arti menjauh ini wahai Bilal? Tidakkah engkau hendak mengunjungi aku sekarang? Bilal terbangun dari tidurnya dalam keadaan sedih. Lalu dia berkemas, kemudian naik ke atas tunggangannya menuju Madinah. Lalu ia datang ke kubur Nabi SAW. Bilal pun menangis di sisi kubur yang suci itu dan mengguling-gulingkan mukanya di atas pusara Rasulullah SAW. Tak lama kemudian datanglah Al-Hasan dan Al-Husain alaihimassalam. Bilal menyambut dengan merangkul dan menciumi Al-Hasan dan Al-Husain. Wahai Bilal, kami selalu ingin mendengar azanmu lagi, minta Al-Hasan dan Al-Husain. Lalu Bilal pun melakukannya. Kemudian Bilal naik ke atap masjid dan berdiri di sana hingga akhir riwayat. Dari kisah itu jelas bahwa Bilal bin Rabah tidak bermaksud ke masjid Nabi SAW, akan tetapi berziarah ke pusara suci beliau SAW. Tanpa disadari, Ustadz cerdas ini telah menuduh Bilal, salah satu sahabat Nabi SAW, telah melakukan hal yang haram. Namun, karena kelompok mereka yang memiliki agama, hal tersebut tidaklah masalah. Dalam kitab yang sama, jilid 4, halaman 484-485, Az-Zahabi berkata, berziarah ke kubur Nabi SAW adalah amalan yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan begitu pula safar atau perjalanan menuju makam para nabi dan wali, jika kami menerima kalaulah hal ini tidaklah diizinkan. Karena kandungan umum sabda Nabi SAW, janganlah kalian bepergian kecuali ke 3 masjid. Maka safar menuju Nabi kita SAW, yaitu kubur beliau, melazimkan safar ke masjid beliau SAW, yaitu Masjid Nabawi. Dan hal itu boleh secara syariat tanpa pertentangan.
Yang aneh, imam besar ustadz cerdas ini, yaitu Az-Zahabi, membolehkan melakukan perjalanan dengan niat ziarah kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mari kita lihat bagaimana Umar bin Khattab mengajak Ka'ab al-Ahbar untuk berziarah ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada niat ke masjid. Dalam kitab Futuh Asy-Syam karya Al-Waqidi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1997, halaman 235. Di saat menceritakan kemenangan Syam dan masuk Islamnya Ka'ab al-Ahbar, Al-Waqidi berkata, Ka'ab al-Ahbar berkata, manakala aku mendengar ayat-ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 133, surat Ali Imran ayat 67, surat Ali Imran ayat 83, surat Ali Imran ayat 85, surat Al-An'am ayat 161, surat Al-Hajj ayat 78. Wahai Amirul Mukminin, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka bergembiralah Umar dengan masuk Islamnya Ka'ab al-Ahbar. Lalu Umar berkata kepadanya, apakah kau mau bersamaku berjalan menuju Madinah, kita berziarah ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menikmati rasa berziarah kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku, yaitu Ka'ab al-Ahbar, menjawab, iya wahai Amirul Mukminin, aku akan lakukan itu, yaitu ikut serta berziarah ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi ustadz cerdas ini menuduh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan orang yang baru masuk Islam untuk melakukan sesuatu yang haram dengan menawarkan orang tersebut ziarah ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ke masjid beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan hadis janganlah melakukan perjalanan melainkan ketiga masjid? Apa komentar Ibn Qudamah, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang tentu lebih pintar dari ustadz cerdas tersebut? Dalam kitab Al-Mughni karya Ibn Qudamah, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Hambali, jilid 3 yang diterbitkan oleh Dar Alamil Kutub, Riyadh, cetakan ketiga tahun 1997, halaman 117 sampai 118. Ibn Qudamah berkata, pendapat yang benar kami tegaskan, pendapat yang benar adalah boleh melakukan perjalanan, yaitu untuk ziarah dan sholat di qasar saat menuju perjalanan tersebut, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu mendatangi Masjid Quba dengan berkendara dan juga jalan kaki, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun berziarah kubur. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berziarah kuburlah kalian karena hal itu mengingatkan kalian akan akhirat. Adapun sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah melakukan perjalanan kecuali bepergian ke tiga masjid, yaitu Al-Haram, An-Nabawi, dan Al-Aqsa. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah menafikan keutamaan, bukan pengharaman. Kami tegaskan, bukan pengharaman. Di sini Ibn Qudamah, salah satu ulama besar mazhab Hambali, bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh ustadz cerdas, yang mana dia juga mengaku bermazhab Hambali. Ustadz cerdas ini berdalil dengan sebuah hadis tentang keutamaan tiga masjid, yakni Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Yang kita heran, mengapa hadis keutamaan tiga masjid dibawa ke persoalan ziarah kubur oleh ustadz cerdas itu. Dalam kitab Al-Jauharul Munazzam karya Ibn Hajar Al-Haytami, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Dar Jawami Al-Kalim, Ibn Hajar Al-Haytami berkata, adapun khayalan sebagian orang yang celaka yang tidak mendapat kebaikan bahwa pelarangan ziarah atau melakukan perjalanan untuk berziarah ini sebagai isyarat kepada Ibn Taimiyah dengan alasan menjaga tauhid dan karena hal tersebut dapat mengantarkan kepada kemusyrikan, itu hanyalah khayalan yang batil yang menunjukkan akan kebodohan, kesombongan, dan kerusakannya. Dalam kitab Talkhis Al-Habir karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2
yang diterbitkan oleh Muassasah Qurtubah, cetakan tahun 1995, halaman 509. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menziarahiku di Madinah dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan memberi syafaat untuknya dan menjadi saksi baginya di hari kiamat. Ibn Hajar berkata, Ibn Hibban dan Daruqutni telah menilai Sulaiman dhaif. Kemudian Ibn Hajar berkata, jalur-jalur periwayatan hadis ini semuanya dhaif. Namun Abu Ali Sakan menilai hadis ini sahih melalui hadis dari Ibn Umar. Terdapat dalam kitabnya yaitu Sahih Ibn Sakan. Demikian pula Abdul Haq dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Wusta menilai hadis ini sahih karena tidak mengomentari hadis ini. Begitu pula Syekh Taqiyuddin As-Subki karena banyaknya jalur periwayatan. Bagi para pemirsa, jika ingin bepergian ke Madinah dengan niat ziarah kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disertakan datang ke masjid beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, hal ini tidaklah masalah. Yang selalu membuat masalah adalah kelompok ustadz cerdas ini.